Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema yang kita bahas hari ini adalah kita bicara mengenai amalan-amalan apa saja sih yang bisa mendatangkan pertolongan dari Allah. Ya, jadi kita akan bicara masalah ada 8 nih amalan yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari kehidupan kita di dunia ini pasti kita butuh Allah, pasti butuh pertolongan Allah. Kita banyak mungkin ujian, cobaan, apakah itu bisa bencana, kita tidak bisa menolaknya. Tapi kita butuh pertolongan Allah. Nah, kita lihat dalam surat Yunus ya, ayat 107, saya bacakan artinya. Allah berfirman ya dalam surat Yunus ayat 107, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada ya yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ya dalam surat Yunus ayat 107. Ketika Allah menimpakan suatu bencana kepada manusia, gitu, kepada umat manusia ya, itu yang bisa menghilangkannya itu ya Allah. Nah, untuk bisa menghilangkan mungkin ada ujian, cobaan, kita butuh Allah, butuh pertolongan Allah. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Apa saja ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan pertolongan Allah, supaya kita patut ditolong oleh Allah. Pertama kali, sabar dan perbaiki sholat. Surat Al-Baqarah ayat 45, dan minta pertolonganlah dengan kesabaran dan sholat. Nah, sesungguhnya dan demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita misalnya sabar dan sholat, perbaiki sholat. Kalau kita menjadikan sholat kita tuh sholat yang khusyuk ya, kita mintanya sama Allah, kita betul-betul menjadikan sholat itu dengan ya Allah, kita dengan Allah, bercakap-cakap kita dengan Allah, kita menyerahkan hati kita, pikiran kita ya, fokus ya, insya Allah ya itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Apalagi kalau hambanya itu datang dengan sifat yang sabar, datang dengan sholatnya yang selalu dia perbaiki menjadi sholat-sholat yang khusyuk, sholat-sholat yang tumanina, sholat-sholat yang dikerjakan tepat waktunya, dan sholat-sholat yang bisa menghindarkan dia dari perbuatan yang maksiat. Dia ada pengaruh dari sholatnya. Insya Allah kalau kita sabar dan perbaiki sholat, apapun permasalahan kita dunia, hujan-hujan kita di dunia, Allah akan menolong kita. Karena Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, Allah juga akan bersama dengan orang-orang yang selalu dekat kepadanya. Kemudian bagi amalan yang bisa ya yang kita lakukan supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, membacanya pahala. Al-Quran adalah ayat-ayat dari Allah ya. Karena dalam hadis Muslim juga dikatakan, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat ya. Di hari kiamat nanti akan menjadi pelindung kita, akan membantu kita, di syafaat ya. Kemudian di kehidupan sehari-hari ketika kita membaca Al-Quran, itu sumber energi kita, petunjuk kita ya. Al-Quran adalah huda, petunjuk. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Ketika kita ada permasalahan, kita ada ujian-ujian, kita kembali kepada Allah, kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, bertadaburinya, mengamalkannya, insya Allah pertolongan Allah akan dekat dengan kita. Yang ketiga, jangan lupa perbanyak salawat. Ini masya Allah ya. Insya Allah ketika kita mengetahui Rasulullah adalah Rasul kita ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat An-Nasai yang berbunyi, barang siapa yang membaca salawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan.
menghapus 10 keburukan dan mengangkat 10 derajatnya di sisi Allah. Ini Masya Allah ya. Jadi jangan remehkan masalah salawat ini ya. Ini 10 kebaikan, kemudian juga dia hapus 10 keburukan dan diangkat 10 derajat. Satu salawat. Dan kita bersalawat juga kita bagaimana bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dengan bersalawat juga kita mengenang ya bagaimana sirah Rasulullah itu, benar perjuangan Rasulullah ya. Nah, sehingga kita menjadi semakin kuat, semakin tegar, semakin teguh kita di jalan Allah. Semakin teguh kita mencontoh sifat-sifat Rasulullah yang sangat mulia. Apalagi harus kita lakukan supaya pertolongan Allah itu segera datang kepada kita. Perbanyaklah istighfar, Masya Allah ya. Karena apa? Kita ini tempat salah, manusia ini sering kilaf, manusia ini sering lalai. Makanya kita perlu ada kajian-kajian, dengar kajian-kajian, datang kajian-kajian. Ini kan untuk menghidupkan hati kita. Karena apa? Kalau dihidupkan hati-hati kita di majelis taklim, orang-orang yang soleha yang hadir, ada ustaz-ustazahnya yang mengingatkan kita, insya Allah kalau di situ juga diingatkan kita harus banyak istighfar pada Allah ya. Nah, kita perbanyak istighfar pada Allah, insya Allah Allah akan menolong ya segala hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Dalam hadis ya, riwayat Muslim ya, barang siapa yang perbanyak istighfar, Allah akan mengeluarkannya dari kesempitan dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka ya. Hadis riwayat Muslim menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita banyak istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar di rumah-rumah kita, istighfar di jalan-jalan ketika yang kita jalani, yang lewati, apakah kita dalam berkendaraan ya, di kereta api mungkin kita sambil berdiri banyak istighfar ya, misalnya di busway atau di angkot ya, yang mungkin waktu-waktu kita mungkin banyak duduk, berdiri, ingatlah pada Allah di mana saja kita berada, perbanyaklah istighfar. Itu nanti ya, jikir-jikir kita, istighfar kita itu jadi saksi nanti kita di akhirat. Dan juga itu tadi, kalau kita perbanyak istighfar kata Rasulullah tadi ya, Allah akan melapangkan kesusahan kita. Kita minta tolong sama Allah. Mungkin kita ada masalah kesusahan ekonomi, kesusahan mungkin dalam pekerjaan kita, kesusahan dalam mendidik anak-anak kita, kesusahan dalam masalah di masyarakat kita. Mintalah kepada Allah pertolongan itu dengan insya Allah Allah akan melapangkan kesusahan kita. Allah akan mengeluarkan kita dari kesempitan dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masya Allah ya. Apalagi yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah? Amalannya apalagi? Perbanyak sedekah ya, nomor 5. Nih kita cek nih, kita bahas yang surah Al-Baqarah ya 274. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi maupun terang-terangan, bagi mereka pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini maksudnya janji Allah. Orang bersedekah itu luar biasa dijaga Allah. Orang bersedekah itu sebenarnya akan mendapatkan pahala yang luar biasa di hadapan Allah ya. Jadi insya Allah kalau kita lagi sedekah, jadi menghilangkan sifat bakhil kita, menghilangkan sifat kepemilikan harta, pada semuanya titipan dari Allah. Ketika Allah menitipkan harta kita, diinfakkan, disedekahkan bagi orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dan itu adalah kebahagiaan bagi kita ketika kita bisa menolong orang lain. Dan Allah tersenyum kepada kita ketika kita bisa memberikan senyuman kepada orang lain. Masya Allah ya. Selanjutnya yang keenam, taat kepada Allah. Jadi siapa yang taat kepada Allah dalam surah An-Nur ayat 52, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta ya takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi kalau kita ingin menang, dapat petunjuk dari Allah, pertolongan dari Allah, taatlah kepada Allah. Kita ini kan banyak mintanya ya. Yang banyak mintanya, kita ini butuh Allah. Karena kita ini nggak punya apa-apa. Semuanya ini yang berdaulat adalah Allah. Allah Maha Kaya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah. Karena semuanya milik Allah, mintalah kepada Allah ya. Oleh karena itu ya, mendekatlah kita kepada Allah. Dengan apa? Taat kita kepada Allah, ngikuti Rasulnya. Jadi orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan diberikan kemenangan sama Allah. Inilah janji Allah ya. Jangan lupa yang ketujuh, taubat nasuha, agar kita dapat pertolongan Allah. Dan surah Al-Furqan ayat 70, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka
Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi usahakan ya, setiap hari itu kita mungkin sholat tobat nasuha, kita ini banyak salah. Di samping tadi kita istighfar ya, zikir istighfar ya, kita kemudian runtikan juga ya, sholat taubat mutlak kita ya, 2 rakaat ya, kita minta ampun, tak ada salah lagi, minta ampun lagi sama Allah, salah lagi minta ampun lagi sama Allah ya. Kenapa? Karena orang beriman tuh ketika dia punya salah, hatinya sensitif, dia akan gelisah. Ya, kalau dia gelisah, dia datang kepada Allah, dia akui salahnya, dia minta petunjuk kepada Allah supaya kesalahan itu tidak berlanjut, supaya kesalahan itu tertutupi, supaya aibnya tertutupi, dan dia diberikan petunjuk sama Allah, dia minta sama Allah agar diberikan hidayah, agar diberikan jalan, tuntunan, agar hidupnya selamat di dunia akhirat. Itulah orang beriman, Masya Allah ya. Dan yang terakhir, malam yang bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, tawakal. Kita ini adalah milik Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sandarkan pada diri kita sendiri atau pada lain. Semuanya sandarkan kepada Allah. Karena Allah sebaik-baiknya pemelihara, pelindung, penjaga. Ya, dan surah Al-Anfal ayat 49 juga berbunyi yang artinya barang siapa bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masya Allah. Bahkan masalah tawakal itu kita keluar rumah aja kita doanya kan, doa bagaimana kita bertawakal pada Allah. Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Semuanya kalau kita serahkan kepada Allah, semuanya kita ya serahkan kepada Allah, semuanya kita katakan kepada Allah, ya Allah, hidup mati benar untukmu ya Allah. Insya Allah Allah akan menjaga kita, akan melindungi kita, akan menuntun kita. Masya Allah ya. Inilah yang bisa saya sampaikan para pemirsa ya, ada 8 hal amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Masih banyak amalan yang lain. Nah, pada kesempatan hari ini kita bahas 8 amalan itu supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan Allah ridhoi kita, berkahi kita, menuntun hidup kita agar kita bisa melaksanakan amalan ini sehingga kita berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena sebabnya penolongannya Allah, sebabnya penuntun hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin saya masih banyak kurang dalam penyampaian materi ini karena keterbatasan ilmu saya kepada Allah. Saya mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kepada pemirsa semua, saya minta maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.